Bisa dah beli emas, beli apa, bisa buat nabung, bisa buat cukup semuanya deh, nggak kurang, nggak apa gitu. Nah pas sekarang kesini-sini makin parah kan ya. Ibaratnya kalau buat supir makan aja susah, ibaratnya gitu. Kadang pada nombok, Bu gimana nih? Saya nggak dapat penghasilan dari pagi. Ya udah deh Pak, malah saya kadang ngasih dia 20.000 deh Pak buat makan dia ya kan. Sekarang mah langganannya udah nggak ada, yang naik udah nggak ada. Kadang sampai Bu pusing dan nyerah, udah gitu. Sekarang gimana? Aduh, mau nangis, sedih banget ya ampun. Setelah adanya ojol, terus Bapak tuh otomatis macet, store nggak kuat. Bapak kalau ini udah pasrah dek, mau baja diambil oleh pihak bank silakan. Jadi, sedih Pak? Bukan sedih lagi. Sedih banget bener. Oh, ingat anak. Iya ingat anak. Kontrakan doang sih ya 350. Kan token kan beli. Iya. Ya saya berikutnya jadi 500 lah ya. Ini saya udah 4 bulan saya belum kebayar. Ya sebenarnya sih kurang ya semenjak ya pandemi begini. Paling ngasih cuman ya 30, 20 ya cukup nyampe mana coba ya. Duit segitu, anak banyak. Bicara soal majunya moda transportasi umum massal Jakarta sekarang ini, saya jadi teringat pada salah satu alat transportasi umum yang sempat menjadi idola masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Tampilan khas kendaraan roda 3 ini hadir ke Jakarta pada awal tahun 70-an untuk menggantikan beca. Sempat merajai seluruh jalan ibu kota bersama Metro Mini serta kepulan asap knalpot dan suara yang nyaring. Bajai oranye akhirnya ditarik oleh pemerintah untuk diganti dengan bajai biru berbahan bakar gas yang dianggap lebih ramah lingkungan. Atas dasar kebijakan tersebut, para juragan bajai harus rela merogoh kocek sampai dengan 120 juta per unit bajai biru tersebut. Sempat merasa kejayaan selama beberapa tahun, para juragan bajai dan supirnya kini kehilangan pelanggan. Bahkan tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Tidak sedikit juragan bajai yang harus menjual sumber penghasilannya tersebut karena tidak mampu lagi untuk menutup biaya operasional yang dulu pernah membawa mereka bergelimang harta. Miris. Beginilah nasib bajai di tahun 2021. Bajai yang dulunya adalah kendaraan transportasi idola ibu-ibu untuk ke pasar dan sekarang terlupakan karena banyaknya transportasi online. Bagaimanakah nasib supir bajai dan nasib pengusaha bajai? Saya Adit dan ini Metropolis. Bayu, saya Adi dari program Metropolis. Mbak, sebelumnya saya mau nanya. Ini di sepanjang jalan sini emang pengusaha bajai semua? Iya, semua dari ujung ke sini semua pengusaha bajai. Dari dulu? Dulu udah dari saya kecil udah ada bajai. Zaman dulu bajai merah. Sebelum bajai biru kan bajai merah dulu gitu. Makanya di daerah ini dibilangnya ini durian sawit ya? Iya, Pangkalan bajai. Oh, gitu. Pangkalan bajai dari dulu. Nah, Mbak Ayu sendiri sejarahnya gimana sih kok bisa jadi pengusaha bajai? Nah, tadinya ini warisan dari bapak. Bapak kan punya bajai satu, terus nambah lagi gitu cuman satu. Iya. Mantap. Di tahun berapa, Mbak? Tahun berapa sih? 20 tahun yang lalu dah. Berarti berapa?
90-an ya. Berarti penghasilannya bagus dong dari pengusaha bajai. Dari dulu sih lumayan. Masa keemasannya di tahun berapa tuh kira-kira? Masuk kemarin tahun 2000-an sebelum ada ojek online deh gitu. Tahun 2000-an. Berapa tuh paling besar? Paling besar. Ya bisa dah beli emas, beli apa, bisa buat nabung, bisa buat cukup semuanya deh, nggak kurang nggak apa gitu. Itu sebelum adanya maraknya transportasi online. Iya, transportasi online. Pokoknya ibaratnya mewah deh kalau tukang bajai. Dulu? Iya, tukang bajainya enak, ya pengusaha juga enak kan, terima setorannya enak. Udah kayak gitu dulu, waktu zaman bajai merah tuh onderdilnya spare partnya tuh murah. Nggak kayak zaman bajai biru ini kan, rada ini juga. Oke, transisi nih ya dari bajai merah ke bajai biru. Dulu berarti kan pemerintah mencanangkan, dulu bajai merah ya? Iya. Di tahun di berapa tahun di tahun berapa ya dicanangkan? 2010 pemerintah mulai. Dilarang beroperasi bajai merah Permajaan ke bajai biru gas bahan bakar gas ini. Dan gas. Nah iya tadi kan lumayan Pak, emang pertama tuh lumayan dapatnya kan 120, setorannya kan ada yang sampai 150. Nah pas sekarang kesini makin parah kan ya, ibaratnya kalau buat supir makan aja susah ibaratnya gitu. Kadang pada nombok, Bu gimana nih? Saya nggak berdapat penghasilan dari pagi. Ya udah deh Pak, malah saya kadang ngasih dia 20.000 deh Pak buat makan dia ya kan, buat ininya dia. Tapi siapa aja boleh narik bajai ibu gitu? Ya enggak sih, aku milih-milih orang. Enggak, kalau yang kadang kan takut dibawa kabur. Namanya ini kan lumayan. STNK dikasih gitu ya? STNK apa? Berapa sih Bu harga bajai? Zaman dulu sih aku kalau waktu beli cash 65, kalau misalnya yang kredit 120 juta. Per bulannya 2.600.000. Sekarang ditawar berapa? Cuma 8 juta. Iya benar nggak bohong. Aku juga bilang kaget parah banget, sampai setoran aja nggak bisa. Ada setoran 30.000, ya kan nggak masuk sama ini kan, pemasukan sama pengeluarannya kan, belum underdealnya, belum kita bayar montir kan. Underdeal susah nggak sih? Underdeal sih gampang, tapi ya kayak harganya gitu, harganya yang lumayan nggak terjangkau sih ya zaman sekarang kayak gitu. Saya sebenarnya mau tahu nih Bu, dulu kan setorannya berapa? 120.000, itu udah mewah banget. Terus buat si supir bajainya itu dapatnya berapa kira-kira Bu? Ya lebih, dia bisa sampai 200 lebih. Oh iya? Iya, kalau lagi rame apalagi yang udah punya langganan kan lumayan. Pas sekarang mah langganannya udah nggak ada. Yang naik udah nggak ada, kadang sampai Bu pusing udah nyerah. Udah gitu. Ya udah kalau dia udah nyerah gimana? Ya udahlah Pak istirahat dulu, besok lagi berangkat gitu kan. Banyak udah sekarang udah makin parah semenjak online juga, pandemi juga. Oke. Gitu. Ibu Ayu punya armada bajai berapa? 16. 16. Kalau di zaman dulu setoran 120.000 per hari kali 16 itu bisa 2 juta sampai 3 jutaan tuh Bu. Iya, ya, lumayan nih ya dibilangin. Setiap hari? Iya, kalau misalnya emang jalan semua, tapi kan kadang ada yang pere, ada yang pulang kampung kan. Ya bersih-bersih gitu kan buat montir ya kan, buat gaji montir itu sama beli onderdil masih lebih banyak kita. Sebulan berapa? Sebulan. Dulu ya, ini kita ngomongin dulu. Apa yang buat nabung kita, apa yang penghasilan sebulan Ibu bersih? Pokoknya bisa nabung, bisa beli sawah di rumah, di kampung. Iya, ini udah punya apa aja dari bajai? Alhamdulillah. Tadinya kan nambah, terus punya rumah. Kakak-kakak kan aku keluarga 4 punya rumah semua. Dari bajai? Iya, alhamdulillah dari bajai. Terus sawah di kampung kan gitu. Punya tabungan lumayan, nggak susah-susah banget dibilangin. Nggak kayak saya zaman sekarang. Zaman dulu enak. Kita ngomongin kan dulu tuh enak. Sekarang gimana? Aduh, mau nangis, sedih banget ya ampun. Kadang aja nih, bajai kan sekarang padang jalan 10. Jalan 10, setoran 30 berapa? 300.000. Nah 300 kalau jalan semua. Kadang cuma jalan 6, jalan 2. Kadang itu jalan 6 aja nggak ada yang nggak setoran. Ada yang apa? Bu maaf ini lagi nggak dapet setoran sama sekali. Belum penglaris dari pagi Bu. Saya belum makan, lapar, saya udah nggak kuat. Ya udah nah akhirnya saya kasih duit gitu. Saya dengar ada supir yang meninggal karena kelaparan kemarin. Iya. Ceritanya gimana tuh Bu? Ya ceritanya kan waktu dia, emang dulu dia lama menarik sama aku. Emang darinya narik enak kan. Pas itu dia bilang, Bu saya kayaknya udah nggak kuat deh gini. Nggak kuat kenapa Pak De? Aku manggilnya Pak De kan. Ini kayaknya parah banget, aku tiap hari malu nggak pernah dapet setoran. Karena kan sering aku kasih dia kan. Udah Pak De nih buat makan gitu kan. Akhirnya dia lama-lama minder. Kayaknya aku nyerah aja deh Bu. Menyerah gimana Pak? Aku mau ngamen aja deh Bu. Gitu kan. Mau ngamen kata, iya udah mau ngamen. Terus gimana Pak De? Ya saya nggak malu sih nggak bisa setoran. Nah akhirnya dia ngamen. Pas habis ngamen kali mungkin nggak biasa ngamen kan biasa duit bajai banyak kan. Dia biasa bajai banyak terus akhirnya dia ngamen karena dia nggak ada penghasilan juga.
Lengamin juga sepi, akhirnya dia sakit, ngedrop, udah meninggal gitu aja. Sampai 3 hari nggak ada yang ngurus karena dia sebatang kara di sini. Dulu dia makannya enak, kalau setor bagus gitu. Akhirnya pas udah parah deh. Ini bajai pertama Ibu? Iya, bajai kenang-kenangan Orange, Bapak. kenangan Bapak. Sejarahnya banyak Ibu? Banyak. Kakak saya ada yang bisa punya rumah, punya sawah, punya usaha, semua dari bajai pertama, dari peninggalan Bapak, dari ditinggalin 1 sampai nambah 16, sampai bisa peremajaan. 16 bajai dari. Seneng, sedih ya Bu ya? Iya, Ingat Bapak, ingat. ingat keluarga lah pokoknya, ingat susah sedihnya ya. Kalau Soalnya perjuangannya dia kan dari dia bajai 1 ngerintis kan, bisa nyekolahin anak, bisa apa sampai sekarang ini. Sekarang udah sampai kadang kasihan ngeliat penarikan dulu. Iya enak dia kan sampai dulu kan tukang baju tuh udah mewah banget lah, istrinya udah pakai emas, namanya orang kampung kan, udah pakai emas, udah apa. Bisa pulang, bisa anaknya juga bisa sekolah dari bajai kan. Emang aku ngerasain bapakku dulu narik bajai, bisa sekolah dari bajai, emang itu. Nah kalau sekarang bagaimana nasib para pengusaha bajai dan supir bajainya Bu? Aduh, sedih mas kalau dipikirin mas, sampai kasihan. Kadang ya Allah, sampai nggak bisa makan, nggak bisa apa. Kadang kan ya kadang aku kasih gitu kan gitu. Ya gimana, dia bilang Bu gimana nih? Ya udah Pak. Ya, kalau misalnya nggak ini tanya aja tuh yang Bapak ini. Enggak Bu, saya penasaran. udah Tapi penasaran. ada yang dijual satu-satu gitu ada? baju? Ada dijual satu itu karena apa? Satu karena ondel-ondelnya nggak kuat, satu karena buat bertahan hidup, ya kan? Karena kadang kan kebutuhan hidup ya kan? Ya udah kayak gitu kebutuhan hidup. Sekarang apa? Bajanya murah banget kan, ondel-ondelnya mahal, pajaknya mahal ya kan, kirinya juga lumayan gitu. Jadi karena kalau orang yang ini kelihatannya enak kan, tapi sekarang udah dulu enak, sekarang udah Iya. ini. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan bajai bisa diperhatikan lagi sama pemerintah. Iya mudah-mudahan Jadi ada Pak, tolongin lah gitu kan. bajai transportasi bajai online atau gimana saya juga nggak tahu. Kan pemerintah pasti punya. Tapi kalau punya online cara waktu itu sendiri. emang pernah, tapi nggak produktif sih. Soalnya kan kita penarik bajai kan ada yang ini, ada yang enggak Nggak kan. ngerti Ada, gitu. karena kan alasannya handphonenya dong, minta modal handphone dari kita. Kan ya kita lagi kayak gini, minta modal handphone dari kita. Kan gitu susah juga. Kan udah ya enakan yang jadulan. Ya udah kalau misalnya ini, Hah? itu ada Bapak itu juga tuh pengusaha Oh, bajai. ya udah. Bu, Boy makasih ya. Pak Yanto. Pak Yanto. Oke, makasih Bu. Sukses. Ya. Tidak hanya Mbak Ayu yang merasakan penurunan drastis dalam usaha bajainya. Pak Yanto, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan Mbak Ayu, juga merasakan hal tersebut. Waktu saya datang, bahkan seluruh bajai yang dimiliki Pak Yanto tidak ada yang beroperasi. 15 unit bajai terparkir rapih di garasi rumahnya. Hal itu disebabkan oleh para supir bajai yang tidak sanggup lagi untuk menarik bajai. Karena pelanggan mereka sudah beralih moda transportasi dengan motor dan mobil mereka sendiri. Tapi kehadiran ojek online lah yang menurut para pelaku bisnis transportasi bajai yang menjadi biang keladi merosotnya penghasilan mereka dan mengancam usaha mereka gulung tikar. Pak Yanto dan bajai yang sudah kehilangan pamornya sebagai kendaraan angkut jarak dekat saat ini sedang benar-benar berada di bawah. Bahkan Pak Yanto pun sudah bersiap untuk pulang ke kampung halamannya. Halo Pak, Halo, saya Adit Pak dari program Metropolis Jak TV. Iya. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Yanto. Pak Yanto sebagai pengusaha bajai di sini. Iya, pengusaha bajai. Punya berapa unit Pak? 15 unit. Pak, saya sebenarnya pengen tahu juga, kenapa sih kok di daerah sini sejarahnya bisa jadi pengusaha bajai semua? Memang awalnya pengusaha bajai itu rata-rata dari
orang Indramayu. Karena zamannya bajai ini timbul, awalnya beca. Beca adalah angkutan masyarakat di Jakarta awal. Nah, kita tuh sejak awal tuh mengikuti program pemerintah. Kita ganti ke minikar. Minikar. Nah, minikar. Karena minikar juga posisinya gampang rusak, diganti dengan bajai oranye tuh seperti itu, bajai oranye, ya, warna oranye. Itu bertahan cukup lama itu. Bajai oranye itu kurang lebih 25 tahunan. Nah, setelah itu program pemerintah lagi karena bajai oranye itu memakai bensin 2 tak, suaranya bising. Nah, program pemerintah dari Pemda DKI mengganti dengan bajai biru ini, bajai BBG. Pak Yanto punya, ini saya lihat punya bajai satu, ini 15 banyak banget Pak ke Iya. dalam Pak. Jadi, luar biasa dong Pak. Terus terang aja untuk adik-adik semua di sini, Bapak ini sebagai pengusaha bajai sudah mengalami kehancuran, bahkan hampir juga kebangkrutan. Karena apa? Sejak bajai biru lahir ini, timbul ojol, ojek online. Nah, jadi timbulnya persaingan. Kayaknya nggak tahu, dikatakan persaingan sehat atau nggak sehat nggak tahu ya. Karena itu ada urusan pemerintah ya. Setelah adanya ojol, penarik bajai udah sungkan narik bajai. Karena apa? Dilihat dari sumber penghasilan sudah nggak ada. Nah, dari bajai ini awalnya Pak, kalau kita beli cash ini bajai ini 120 juta. Nah sekarang 10 juta aja udah nggak laku. Nah, karena apa? Sopirnya ini sudah nggak mau narik karena penghasilannya nggak ada. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kami ini sebagai pemilik bajai sebenarnya bingung. Mau dikemanakan ini bajai? Sedangkan terus terang aja saya pribadi terlibat utang di yang mana pada waktu itu saya mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB, saya 4 unit. Bajai itu buat ngambil bajai Pak? Ya buat perbaikan. Ambil BPKB 4 unit, yang 1 unit BPKB itu 50 juta. Jadi Bapak ngambil 200 juta. 4 unit jaminannya BPKB itu. Nah, setelah bajai Bapak perbaiki, dengan keadaan begini, udah sopirnya nggak ada, bajainya kan otomatis nggak jalan. Bapak kan kepentok, setor di banknya kan nggak kuat. Pernah pihak Bapak didatangi oleh, ya Bapak menerangkan apa adanya Pak. Posisi seperti ini, bagaimana Pak kelanjutannya? Kan saya bilang begitu. Terus kata pihak, ya sabar aja. Kalau ada katanya angsuran itu tidak semestinya seperti biasa. Kan Bapak tuh 4 unit itu kena sebulannya 5.200.000. Sebulannya tuh Pak 4. 1 tahun Bapak lancar tiap bulan. Setelah adanya ojol, terus Bapak tuh otomatis macet, store nggak kuat. Jadi Bapak tuh minta solusi bagaimana jalan terbaiknya, mungkin dari pihak pemerintah ada yang membantu, bagaimana jalan keluarnya. Bapak kalau ini udah pasrah dek, mau bajai diambil oleh pihak bank silakan. Tapi pihak bank nggak mau ngambil. Pihak banknya nggak mau. Tapi Bapak suruh setor, tapi sekarang Bapak kan nggak kuat. Tapi memang dari pihak bank juga istilahnya, dari pihak bank ya ada pertimbangan. Sampai sekarang udah mendekati 2 tahun nggak ada panggilan dari pihak bank, nggak ada. Berarti ada pengertian juga dong dari pihak bank? Iya, ada pengertian. Tapi dibalik ada pengertian, Bapak tuh masih was-was. Iya. Bagaimana kelanjutannya nanti? Kalau memang ada pihak dari pemerintah atau apa memberi kebijakan bagaimana caranya, Bapak tuh mau menyerahkan kepada pemerintah gimana caranya ini. Agar supaya semua orang tuh Pak, kalau punya utang ingin bayar Pak, kalau memang ada. Jangankan Bapak mau ngangsur, 1 pun ada hitung. 15 unit Bapak ada semua. Bapak sendiri yang sekarang jadi sopir bajai. Pak Yanto sendiri yang narik? Narik untuk menghidupi keluarga. Untuk makan istri keluarga. Jadi nggak seperti biasanya gitu. Kalau dulu kan kita kan bisa ngatur. Dari tahun berapa sih Pak susahnya Pak? Itu maksudnya bajai Pak? Yang paling fatal ini pas datangnya COVID ini. Fatal banget Fatal COVID. Waktu masih ada ojol, kita masih bisa. Masih Maksudnya ada apa? lah, masih ada. Jadi kalimatnya, bajai itu kan, bajai Bapak kan tahun 2010. Setorannya itu kan seharinya 70.
masih bisa masuk. Pas adanya COVID ini, total deh sampai setoran 30.000 sekarang kalau ada yang mau jalan. Nggak ada. Karena mereka bilang apa? Untuk mencari setoran dengan gas saja udah jelas 50.000. Gas ini 20.000 per hari. Rata-rata gitu. Jadi mereka udah pada sungkan. Jadi Bapak kadang diem. Kemana Bapak ini mau mengadu sedangkan posisi seperti ini. Hanya Bapak juga kapanpun pihak bank memanggil Bapak siap datang. Bapak terangkan apa adanya. Semua orang tuh nggak ada yang punya utang nggak mau niat bayar, semua mau niat bayar. Tapi kalau untuk membayar aja nggak ada gimana? Jadi mungkin dari pihak pemerintah ada solusi terbaik. Bapak Ya, juga menyerahkan kepada pemerintah. Coba Ade lihat dari ujung ke ujung itu Bajai Bapak 15 itu Bapak yang narik tuh. Bapak Tapi di masa-masa kejayaannya Bajai itu Bapak berarti kalau 15 Ya, narik oke bagus banget. Oke, ya kan Bapak kan awalnya kredit. Tetap Proses jadi muterin ya? peralihan dari Bajai Oranye ini bukan gini. Jadi Bajai Oranye Bapak ditarik oleh Pemda, ada yang mengaturnya, ditentukan harganya berapa Bajai Oranye. Nah Bajai BBG ini ditentukan nanti Bapak ngangsur tiap bulan. Alhamdulillah sampai 5 tahun goal. Ada yang 3 tahun goal lunas. Nah setelah itu kita kan udah punya milik sendiri. Dari pihak PT sudah selesai. Nah otomatis dengan bajanya berjalan, pas adanya ojol, baja banyak yang rusak, Bapak untuk perbaikan kan, untuk beli spare part kan harus pakai uang. Sedangkan sekarang agak aneh nih deh, minta bagaimana dari pihak spare part juga. Bajai harganya murah tapi spare partnya tambah mahal. Kalau dulu ban satu rusak, ganti ban 1 hari setoran bajai ketutup. Kalau sekarang ban satu rusak 10 hari baru ketutup. Coba. Ada yang 30.000 sehari deh, ada yang 25.000. Kalau sopir nggak dapat, Bapak mau bilang apa? Pak, saya dapat 20.000. Masa Bapak mau nekan kamu sekian kan nggak mungkin. Bapak juga kan manusia yang lihat tenggang rasa kepada pengemudi gitu. Jadi ya seperti ada lihat ini total bajai Bapak nggak ada yang jalan. Sampai saat ini nggak ada yang jalan? Iya nggak ada ini. Tuh, hitung aja deh, cuma 15 armada. Makanya untuk solusi kedepannya Bapak juga ditambah lagi sekarang dek dengan masalah bajai yang di jalan raya ini operasionalnya dek. Masalah pangkalan bajai ini yang 1-2 dek sedikit. Yang posisinya ada penumpang itu yang nggak boleh untuk mangkal bajai. Jadi kan bingung. Jadi bajai itu harus mutar-mutar aja. Sementara penumpangnya kan nggak ada. Jadi mungkin nanti dari pihak pemerintah ada kebijakan untuk pangkalan bajai. Terminal bajai. Ya, terminal bajainya. Yang mana pangkalan bajai itu jangan asal pangkalan aja, kira-kira memang ada penumpangnya kan begitu. Di satu terminal itu disediakan untuk terminal bajai gitu. Untuk yang ramai juga. Ramai juga iya. Seperti mall kan gitu. Di pojoknya ada untuk bajai. Seperti kantoran, seperti kantor-kantor bank apa kan kalau ada terminal bajai kan enak. Jadi kita tuh operasi tuh mangkal bajai itu nggak gelisah dengan adanya petugas gitu. Jadi itu yang Bapak terangkan sama adik-adik semua di sini. Terima kasih banyak. Mungkin keluh kesah Bapak, adik juga ikut menyampaikan, juga dilihat oleh pemirsa yang lain, agar supaya bisa mencari solusi yang terbaiknya gimana. Suatu saat bajai ini mungkin dari pihak Bank Bajai Bapak diambil ya, Bapak mungkin satu-satunya jalannya bertani lagi deh ke daerah. Habis usaha apa yang dijalankan di sini? Mungkin rumah juga bisa dijual nanti. Sedih ya Pak ya? Iya. Sedih miris Pak, aduh. Jadi yang jelas proses kehancuran bajai ini benar-benar drastis deh. Dari 120 juta harga bajai per unit sekarang 10 juta nggak laku. Tapi suku cadang ini spare partnya tetap malah lebih tinggi, lebih mahal. Busi dari 20.000 sekarang 25.000. Ban dari 110 sekarang 155. Harga bajai murah tapi spare partnya malah mahal. Sedangkan sopir sudah nggak ada deh karena satu masalah COVID-19 ini. Kita juga menyadari namanya ini kan musibah dunia ya. Bukannya kita Indonesia aja atau Jakarta aja. Tapi kan untuk kelanjutan usaha ini yang masih ini. Pak Yanto, Ya, terima kasih Pak Sama-sama. informasinya Iya. dan keluh kesahnya. Semoga pemerintah juga bisa melihat keluh kesah Pak Yanto dan memberikan solusi untuk para pengusaha dan supir-supir bajai. Amin, amin. Makasih Pak Yanto ya. Terima kasih. Sukses Pak, semoga utangnya cepat lunas. Amin, amin. Ya, amin ya Pak. Amin, ya.
Setelah mendengar cerita Mbak Ayu yang kerap tidak mendapatkan uang setoran dari para supir bajai yang menjadi anak buahnya tersebut. Bahkan kerap memberikan uang untuk makan kepada mereka dan juga penuturan Pak Yanto yang harus terlibat hutang dengan bank untuk perbaikan bajai yang rusak. Saya mencoba ngobrol dengan pengusaha bajai yang lebih senior dari mereka tentang bajainya yang harus dijual untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, saya sudah bersama pasangan salah satu pengusaha bajai, Bapak Sanaji dan Ibu Sariah. Iya. Di Jakarta dari tahun berapa, Pak? Sejarahnya gimana deh? Ceritain saya sejarahnya. 76. 76. Iya. Dulu pengusaha beca. Bukan pengusaha, saya ikut saudara. Saudara punya beca. Cuma bantuin saudara gitu. Nambal-nambal ban apa gitu. Dulu masih keluar dari sekolah SD, saya udah keluar harus ke sini. Tahun 76 ya. Pulau Gadung baru buka tuh, Pulau Gadung baru ada Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung. Punya bajai tahun berapa? 90. 90-an? Ya, 90. Awalnya punya beca. Awalnya punya beca dulu, Bu? Iya. Beca. Awalnya punya habis 90 beca habis baru punya bajai. Dulu bajai orange berarti? Iya, Beca oren ya. Dulu punya beca udah berapa, Pak? Baru Saya punya 3. langsung beli 3? 3 ya, saya beli 3 beca. Di zaman dulu penghasilan pengusaha bajai itu besar, Pak? Lumayan ya. Lumayan, Enak waktu baja ya. merah ya. Iya. Baja merah sama baja biru juga enak pertama Iya, tuh. pertama enak, lebih enak lagi baja biru. Tapi nggak lama. Paling 7 tahun ya, 7 tahunan. Dulu kan di saat ramai itu, Bapak dan Ibu sudah punya investasi apa aja nih? Cuma kontrakan aja itu. Kontrakan. Dibeliin kontrakan, dibeliin sawah gitu. Awal lagi awal pertama aja cuman Bisa kota sebal. Tapi alhamdulillah lumayan bisa hidup dari kontrakan dong. Iya, ada ininya sih, ada Belakang aja tuh ya, kontrakan belakang aja punya tuh. kontrakan. Saya pengen bertanya ke zaman sekarang. Nasib bajai gimana, Pak, sekarang, Pak, Bu? Nasib bajai ya kena satu, pertama kena online. Nah, kedua kena corona nih. Corona. Udah sih. Habis banget, Pak. Habis banget iya udah. Nggak ada penghasilannya ya Dan cuman buat lagi- makan-makan aja. Setoran cuman 40 atau 30, kadang-kadang kalau minggu ada yang nggak setor gitu. Kalau minggu doang, minggu Kadang Sabtu kalau tuh. nggak dapet ya nggak setor. Ada nggak setor. Kalau dihitung untuk perawatan juga nggak ada perawatannya tuh. Rugi kalau dibilang Rugi, buat ini. ya buat makan-makan aja. Bapak punya anak berapa? 4. 4. 4. Saya dengar-dengar berhasil semua, Bu. Enggak juga sih, Bang. Baru satu yang kerja, yang satu ibu rumah tangga. Semua kuliah Semua kuliah. dari bajai. Dari bajai. Salut, pemirsa. Jadi Bapak sama Ibu punya anak 4 dan semuanya dikuliahin dari hasil dari pengusaha bajai. Ya, udah investasi luar biasa ya, Bu ya. Anak udah kuliah, udah bisa kerja. Bapaknya SD nggak tamat ini. Tuh, Dari SD lah. SD nggak tamat tapi anak-anak pendidikannya tinggi, Alhamdulillah sih, alhamdulillah. iya. Bu, harapan Bapak sama Ibu gimana sih ke depannya buat bajai ini? Ya saya kepengennya sih kembali seperti semula gitu ya, lancar lagi kayak dulu lagi, jalan lagi itu bajai pada kayak gini kan. Bapak punya berapa bajai, Pak, Ibu? Sekarang mah habis dijualin. Tinggal 17. Tinggal 17. Tadinya 27. 7. dijual 10. Iya. 10. Tapi harganya turun apa naik tuh? Ya turun. Dari 90 juta saya jual 16. 16 juta. Sekarang. Ada yang 13 tergantung Ada yang tahunnya. 13 juta, ada yang 8 juta. Tergantung tahunnya. Itu Tahun. dijualnya pas di masa pandemi atau Nah, sebelum? sekarang ini nih. Iya, sekarang. Pas pandemi ya. Pandemi. Pas ada corona saya jualin orang ditarik Ada juga yang rugi. Iya, ada yang Tapi narik. masih ada yang mau beli, Pak ya? Ada yang Masih mau beli ada juga juga ya. murah. Bukan harga-harganya gitu. Harganya hancur. Hancur Dari banget. saya dari 10 juta ya dulu beli. Sampai sekarang dijual cuma 16 juta, 16 10 juta. juta. Itu paling tinggi 16 juta. Udah umur 5 tahun tuh 16 juta. Jual untuk makan kehidupan Iya. sehari-hari ya. Iya. Buat biaya anak-anak kuliah. Harapannya gimana nih Bapak ke depannya, Pak?
apa Bajai dibuatkan terminal sama pemerintah untuk jadi punya tempat ngetem, tempat nyari penumpang, gimana? Punya Ya saya harapan? sih pengen diperhatiin gitu ya, bukan buat saya aja sih, buat teman-teman semuanya. Jadi biar usahanya lancar lagi kayak semula, gimana pun caranya gitu. Saya ikutin dah. Ya. Makasih ya Pak, Ibu. Saya doain sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, ya Bapak juga. Makasih Pak, Ibu. Dari 3 orang pelaku bisnis transportasi bajai tadi, saya mendapatkan informasi bahwa sekarang ini sangat sulit bagi mereka untuk berkembang, bahkan bertahan. Upaya mereka untuk bisa bertahan hidup salah satunya dengan menjual aset-aset yang pernah mereka beli ketika bajai berada di puncak kejayaan. Lalu, bagaimana caranya para supir bajai untuk tetap dapat bertahan hidup di saat sekarang ini? Bapak namanya siapa Pak? Pak Wasori. Pak Wasori, Bang? Ahmad. Pak Ahmad, boleh dibuka ini nggak apa-apa biar Pak Mas Ahmad. Iya. Pak Wasori asal dari mana? Dari Bumi Ayu, Bumi, berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bumi Ayu. Apa? Karangampel, Indramayu. Indramayu. Oh, banyak apa? Supir-supir bajai atau pengusaha bajai dari Indramayu ya? Iya. Banyak. Tadi baru pulang narik? Narik bajai dari tahun berapa? Kalau saya belajar narik dari tahun 89. 89. Iya. Perbedaannya dulu narik tahun 89 sama sekarang gimana tuh Pak? Perbedaannya jauh banget ya. Dulu bisa ngantongin uang berapa Pak? Alhamdulillah dulu bisa ya. Zaman dulu 50 kan besar. Nah sekarang itu udah nggak ada apa-apanya. 50 kotor itu udah nggak bisa setor. Jadi buat jajan anak. Ya belak-belakan sama bos. 50 semua ini gimana? Alhamdulillah bos saya orangnya baik. Udah bawa aja buat jajan anak gitu. Gitu bos saya begitu. Jadi nggak pernah dapat duit gede selama adanya. Ya maaf lah ya, saya nggak nyalain masalah itu. Iya nggak. Memang keadaan Allah yang tahu lah ya. Ya udah begini. Jadi, Sedih Pak. bukan sedih lagi. Sedih banget bener. Apa ingat anak Iya, siapa? inget anak. Ya, apalagi anak segitu gedenya itu yang nomor 3. Gitu. Jadi gimana lagi ya? Mau nyalain siapa? Semua lagi keadaan. Ya terima aja. Cuma alhamdulillah itu satu. Allah masih memberi kesehatan kepada saya. Itu aja. Ini nggak ada lagi jawabannya. Anak berapa Pak? Anak alhamdulillah 4, cucu 1. Oh udah punya cucu ya Iya, Pak? alhamdulillah. Berarti Bapak narik aja ya kalau Bapak ya? Narik. Narik aja. Rame sepi saya jalanin terus karena demi lihat ke belakang anak itu loh. Sampai istri saya bantu jadi asisten rumah tangga gitu kan. Karena demi kelancaran hidup keluarga gitu. Iya, benar. Kalau Abang? Mulai narik. Kalau saya sih dari tahun 2018 ya baru ya. Baru ya? Baru kemarin. Berarti udah baru. Tapi pas 2018 masih bagus nggak pendapatan? 2018 menurut saya sih masih bagus menurut saya. Sekarang? Sekarang jauh banget, nggak ada setengahnya. Kalau mangkal di mana? Kalau saya di Jatinegara. Di pasar. Di pasar. Tapi buat sehari paling sekarang nih ya, masih ada tapi berapa kira-kira paling banyak? Paling banyak itu 100 lah. 100.000. Itu di pasar Jatinegara ya, kalau itu kan rame kan ya? Rame. Orang mungkin bawa barang belanja apa gimana? Sering sih bawa barang kalau dapat duit. Kalau nggak bawa barang nggak mungkin dapat duit. Ya itu. Kalau Bapak mangkal di mana Pak? Kalau saya alhamdulillah memang nggak pernah mangkal. Jadi selalu muter. Gitu maksudnya. Enakan muter apa mangkal kalau gitu? Itu tergantung supir bajainya. Terbiasaan mangkalnya mangkal, yang enaknya muter ya muter. Kebiasaan. Bukannya kalau muter itu ngabisin bahan bakar juga Pak? Udah pasti. Ya itu tadi risikonya. Dapat segitu ya laporin sejujurnya ke bos. Alhamdulillah pas ngertiin ya udah dapat anak gitu aja. Itu udah pasti risikonya bahan bakar pasti habis. Cuma dan alhamdulillahnya pakai gas gitu aja. Lebih irit. Harga gitu kan. Ya itu doang. Tapi kalau pakai bensin kan udah nggak sanggup. Saya tongkrongin aja udah. Kalau pakai bensin. Karena pakai gas harganya kan separuhnya lebih kan. Ya udah.
harapannya gimana sih buat Bapak? Ya sebagai supir bajai harapannya gimana Pak? Bapak? Harapan saya ya, insya Allah saya bermohon kepada Allah ya, minta sama Allah supaya COVID ini cepat berlalu gitu ya. Amin, amin. Dan supaya usaha kita bisa lancar seperti semula tahun 90-an gitu aja maksudnya. Pengennya gitu. Tapi kalau Allah menghendaki lain mungkin itu hanya cobaan untuk saya kan. Semua rakyat Indonesia kan lagi menghadapinya kan gitu. Kalau Abang sendiri harapannya apa sih Bang buat Harapan saya ke depan. Harapan ini. eh, Mana ya? Ya biar cepat berlalu aja deh. iya. Pandemi kayak gini. Tapi pengen jadi pengusaha bajai nggak gitu? Alhamdulillah, amin. Pengen banget itu. Pengen banget itu. Kalau ada yang ngasih rezeki sih mungkin saya usaha Ya, saya olah gitu. nih. Ya. Seandainya Bapak punya uang 200 juta nih Pak, Bapak akan belikan bajai? Kalau untuk sementara ini mungkin belum. Karena kondisinya seperti ini. Karena begini, saya limpahkan ke usaha lain atau ya jenis dagang apa gitu kan. Pokoknya yang walaupun nggak laku tapi nggak bau gitu kan ada tuh. Kayak jenis peralatan rumah tangga itu maksudnya. Kalau ada modal, pengen gitu. Tapi yang nggak bau gitu. Tapi walaupun 3 hari 4 hari kan nggak laku kan masih bisa dijual lagi. Kalau peralatan rumah tangga gitu maksudnya. Kalau yang sekarang kan semenjak ada COVID kan udah dipatok istilahnya kan hanya 40.000 padahal. 40.000 per hari. Tapi belum keadaan begini. Keadaan dapat 50 semua gimana mau setor yang seperti saya ceritakan tadi kan. Ya udah. Baiknya bos ya itu tadi. Udah bawa aja. Kadang-kali besok ada lagi rezeki bisa dicicil gitu maksudnya. Seberapa sering Bapak kurang setoran gitu maksudnya? Kalau saya sering banget. Setiap narik? Setiap narik. Ya sekarang begini aja, bukan saya bohongin diri. Tanya langsung ke bosnya. Ntar kalau disangka bikin ya. Kan bosnya masih ada ibaratnya kan. Setiap hari om. Ada perasaan nggak enak nggak Pak? Nah, sebenarnya itu saya udah nggak enak banget. Sumpah. Karena itu saya kan nafkahin keluarga ya. Udah nggak enak banget sama sekali. Cuma habis gimana lagi kata bos udah nggak apa-apa. Yang penting berangkat aja, badan sehat gitu kan. Kalau ada rezeki dicicil gitu ya kan saya jalanin. Emang udah berapa lama narik bajanya bos? Narik bajai bos ini saya hampir 4 tahun nih ikut ini. 4 tahun. Pokoknya semenjak ada online merajalela itu saya masuk ke sini udah sampai sekarang 4 tahun. Sebelumnya? Di mana? Alhamdulillah saya jadi driver taksi. Oh dulu sempat pernah jadi driver taksi. Iya, itulah. Dari tahun 89 sampai 91 saya bawa baju merah kan. Setelah itu saya belajar taksi, belajar mobil. Jadi, pertama jadi supir Mikrolet 31. Setelah lincah gitu kan, alhamdulillah saya daftar taksi. Sampai keluarlah online kalau nggak salah 2015 kan lah ya. Ya itulah. Akhirnya sama sekali nggak dapat duit lah. Akhirnya kebaca di sini udah hampir 4 tahun baca. Kalau Abang, kalau setoran berapa Bang sehari Bang? Kalau baju ini sama sih. 40.000? Kalau dapet. Kalau nggak dapet ya gimana? Pernah nggak nyetor gitu? Pernah? Sering banget. Tapi bos baik? Alhamdulillah ini punya paman sih. Oh. Ada 3 bajai. Keluarga semua. Jadi nggak terlalu ngeberatin lah. Orang. Ya, berapa banyak teman-teman supir bajai yang akhirnya berhenti Pak? Kalau ditulis banyak ya. Memang nggak bisa diprediksi ya. Ada yang mengalih jadi ya maaf tukang pulung gitu kan. Jadi asongan pun gagal lagi. Ada yang dagang kopi keliling pakai sepeda. Cuma tidurnya ini yang saya lihat. Ada yang di kolong jembatan. Itu doang. Jadi semenjak COVID ini. Ya saya ini ngomong belak-belakan ya. Iya. Allah yang tahu lah ya. Ada yang tidur di kolong jembatan. Nggak bisa kuat ngontrak. Ada yang pulang kampung. Jadi petani di kampung. Itu pun kalau yang punya sawah. Kalau yang nggak punya sawah sendiri, kerja sama orang sehari cuma 50.000. Jadi petani itu loh, ketika di daerah itu. Bapak nggak ada kepikiran buat pulang kampung Pak? Ke Bumi Ayu? Sebenarnya sih berpikiran, cuma ya alhamdulillah itu tadi rezeki Allah belum berpihak pada saya. Saya belum punya rumah. Rumah sendiri maksudnya kan, belum rumah saya punya rumah. Di kampung? Iya. Dan keluarga saya ikut semua di sini. Anak, istri, cucu semuanya di sini. Gitu. Sekarang Bapak tinggal di? Ya di belakang rumah ini. Kontrak. Sama kontrak. Keluarga. Kontrak gimana bayar kontrak Pak? Berapa sebulan? Ya ini alhamdulillah padahal saya pikir kalau lagi lantai sih 450 murah ya. Kontrakan doang sih ya 350. Kan token kan beli. Iya. Saya berikutnya jadi 500 lah ya. Ini saya udah 4 bulan saya belum kebayar.
Dan bersyukur lagi, berbalik pada Allah lagi. Yang punya rumah orangnya baik. Ngadarin keadaan begini udah, ntar kalau normal ya dicicil gitu. Itu yang punya rumah. Udah hampir 5 bulan saya bayar bener. Aduh. Ya sekarang kalau mau ngomong apa, silakan ke rumah. Bukan ya. Nggak disangkain, wah bikin-bikin supaya dapat. Enggak, memang kenyataan. Iya, iya. Dan liburan Ngerti, Pak. kontrakannya juga deket. Itu ada. Nah, pemirsa, gini nih. Berarti harus banyak-banyak bersyukur ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, itulah yang saya Apapun bilang. yang terjadi sekarang harus banyak-banyak Iya, bersyukur. itulah yang saya bilang tadi itu, Om. Benar. Terima kasih, Pak. Sukses, jaga kesehatan, Pak. Ya, terima kasih doanya. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih. Bu, gimana nih? Saya nggak dapat penghasilan dari pagi. Ya udah deh Pak, malah saya kadang ngasih dia 20.000 deh Pak buat makan dia ya kan. Sedih, Pak. Bukan sedih lagi. Sedih banget bener. Iya, ingat anak. Kontrakan doang sih ya 350. Ini saya udah 4 bulan saya belum kebayar. Setelah adanya ojol, terus Bapak tuh otomatis macet, tornya nggak kuat. Bapak kalau ini udah pasrah deh, mau baja diambil oleh pihak bank silakan. Setelah mendengar penuturan dari Pak Wasori mengenai kondisi ekonomi keluarganya, saya pun menerima Pak Wasori untuk mengantarkan saya melihat rumah kontrakan tempat keluarganya tinggal. Saya pun mengikuti langkah Pak Wasori memasuki gang sempit yang memang tidak jauh dari pangkalan baja di Duren Sawit. Di rumah kontrakan yang kecil tersebut, kemudian saya dikenalkan dengan Rina, istri Pak Wasori yang ketika sebelum pandemi COVID-19 ini muncul, ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi asisten rumah tangga. Bu Reni, Ya, kenal Pak Sori, gimana ceritanya Bu? ceritanya dulu saya lagi kenal dia masih supir taksi. Oh, Mm-mm. tahun? Tahun berapa ya? Tahun 97 ya? Ya, 97. 97. Dan sekarang Pak Sori kan profesinya jadi supir bajai. Iya. Bagaimana Bu? Di tengah pandemi seperti ini, Pak Sori memberikan nafkah ke ibunya gimana tuh Bu? Ya, Cukup apa kurang? ya sebenarnya sih kurang ya semenjak ya pandemi begini. Paling ngasih cuman ya 30, 20 ya cukup nyampe mana coba ya. Duit segitu, anak banyak. Ya yang udah rumah tangga sih 1, cuman kan yang masih sekolah saya 3, nanggung masih anak 3 kan. Sedih ya Bu ya. Kontrakan berapa? Kontrakan sebulannya 500 lah sama listrik sebulan. Dulu di zaman pas Pak Sori kapan Bu? Enak Bu ngasih ininya enak kapan Bu? Ya pokoknya sebelum ini aja juga sebenarnya mah masih ini. Masih aman ya sebelum pandemi masih. Sebelum pandemi juga masih aman lah. Pokoknya emang semenjak pandemi begini, saya juga tadinya kerja sekarang jadi nganggur, udah nggak kerja lagi. Dulu kerja apa Bu? Ya asisten rumah tangga. Nah Bu Reni, bagaimana Bu cara mensiasati kebutuhan sehari-hari di tengah Pak Sori memberikan uang yang pas lah, yang cukup gitu, mensiasatinya gimana Bu? Ya yang penting sayanya ya bisa ini aja lah, bisa ngatur aja gitu aja. Yang penting saya mah yang kecil aja tuh, yang ini belum lama habis sunat ini juga nih. Dia soalnya nggak, namanya anak masih segini kan belum ngerti kalau orang tua nggak ada gitu kan. Pokoknya saya mah yang penting anak yang ini aja, ini yang bontot gitu. Kalau masalah makan mah sama apa aja juga alhamdulillah sih anak-anak saya nerima gitu. Masih masak apa aja masih iya, aman, masih mau. makan. Kadang juga nggak masak gitu. Yang penting ya pokoknya anak saya untungnya pada nerima gitu loh. Tapi semua anak-anak ada yang sekolah ya Bu ya? Ada yang sekolah? Sekolah semua sih alhamdulillah. Iya, ya alhamdulillah dapat negeri gitu Mas. Iya. Enggak, biaya nggak terlalu gitu ya. Kan di tengah pandemi ini anak-anak sekolah mesti pakai kuota tuh Bu. Itu gimana tuh Pak?
Ya jadi saya punya HP cuma satu, jadi ya barengan aja gitu. Kadang-kadang gantian. Kadang gantian gitu. Bapak satu itu, sekeluarga Ya. itu satu. Iya. Habis gimana? Gantian aja. Dulu apa yang SD gitu. Pokoknya yang penting bisa di ini aja lah. Ini diatur-atur ya. Iya. Wah, Makanya tahu deh. berat ya Bu ya. Bukan berat lagi. Tapi ya gimana lagi Pak, jangan Iya. bersyukur kan, jalanin bersyukur. Selalu bersyukur aja. Semoga yang dibilang tadi Bapak sorry, semoga cepat corona cepat berakhir dan bisa maksimal lagi kita nyari rezekinya buat keluarga gitu kan. Seberapa sering Pak Bapak nahan lapar pas Bapak lagi bawa bajai sambil nunggu penumpang tuh pernah nggak Pak? Bukan pernah lagi, hampir setiap hari. Tanya sama istri saya. Gitu pulang des masak langsung makan. Setiap hari. Jadi di luar nggak jajan tuh di Enggak. Air mineral aja. Air mineral kalau nggak ada udah dapat rezeki paling beli kue roti itu yang 2.000. Udah itu buat ngisi. Bener. Air mineral sama roti itu yang 2.000 di jalan. Makanya kalau pulang-pulang langsung istri saya udah masak udah langsung makan bareng-bareng gitu. Karena saya kalau mau makan di luar ingat anak-anak saya takutnya nggak jajan atau nggak apa gitu. Ini setiap hari, hampir setiap hari. Bu. Memang saya nggak pernah makan di luar, memang saya nggak pernah makan apa di luar, ya itu cuma air mineral sama roti yang 2.000 gitu aja. Tapi setiap hari, hampir setiap hari semenjak COVID ini. Pak, kalau dulu Pak sebelum COVID ini cukup penghasilan Pak? Ya 50-70 sih dapat. Tapi sih sebenarnya nggak cukup. Pas sebelum COVID masih dapat. Masih bisa buat bayar kontrakan dan jajan anak-anak itu masih bisa lah ya dulu ya? Ya alhamdulillah kan istri yang ngatur dan waktu itu kan istri masih Kerja juga Iya, ya? masih Jadi bisa ada tambahan. bantu. Kontrakan dari istri, dari uang harian untuk sekolah itu dari harian saya yang dapat itu. Jadi diolah gitu kan. Gaji istri saya buat kontrakan atau buat kadang-kadang namanya perempuan kan punya kredit ini kredit itu. Pengen punya beli apalah gitu, wajar lah. Kontrakan yang Bapak bilang tadi nunggak sudah 5 bulan lebih? Iya. Lebih 450.000 per 500 kalau dihitung per bulan. Itu udah berapa bulan Bu? Iya makanya saya bilang untungnya tadi yang kan punya. alhamdulillah yang punya rumah Yang rumahnya itu. juga ngertiin juga Ngertiin. mungkin kan lagi kayak begini. Tadinya emang lagi sebelum begini ya dia suka marah harus iya. ini gitu loh. Harus ada. Tapi semenjak seperti ini ya Bapak untungnya ngertiin ya Bu? Ngerti ya untungnya ngertiin dianya juga. Saya suka sedih Bu kadang-kadang ngebayangin juga. Tapi Ada yang jalanin gitu ya. iya, aduh, saya pun juga seperti itu Bu, gitu kan. Saya juga ya masih mencari ya Iya. berjuang gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Allah. Yang penting Bapak sehat, Ibu sehat, anak-anak sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dan semua cepat selesai kita bisa Amin. cari kerjaan lagi buat anak-anak, buat keluarga. Terima kasih. Iya sama-sama. Pemirsa, itulah tadi nasib para supir bajai dan pengusaha bajai. Supir bajai narik bajainya setiap hari tanpa bisa menyetor. Belum selesai urusannya. Bagaimana mereka memberikan nafkah untuk keluarganya setiap hari. Pengusaha bajai, bagaimana merawat bajai-bajai itu agar tetap sehat. Miris, tapi bagaimana lagi, kehidupan harus tetap dijalani. Jalan satu-satunya adalah bersyukur. Saya Adit, dan ini Metropolis.